Sementara itu, Dewan Pembina Ma'arif Institute for Culture and Humanity, Fajar Riza Ul Haq, menjelaskan bahwa secara terminologi muazin bermakna sang pengingat. Julukan ini disematkan kepada Buya Syafi'i mengingat kiprahnya selama ini yang konsisten menyerukan nilai-nilai moralitas dan kebajikan, serta mengingatkan orang-orang untuk terhindar dari perilaku-perilaku buruk. Dan kini kita sudah tersambung via telepon dengan Dewan Pembina Ma'arif Institute for Culture and Humanity, Fajar Riza Ul Haq. Assalamualaikum Mas Fajar, apa kabar? Salam sehat. Waalaikumsalam Mas Reza, alhamdulillah. Baik, Mas Fajar, tentunya Mas Fajar adalah salah satu sosok yang dekat dengan almarhum Buya Syafi'i Ma'arif. Mas Fajar sendiri bagaimana melihat sosok almarhum? Iya, saya kan mengenal beliau lebih dekat itu sejak tahun 2006 hingga sekarang, ini sekitar hampir 16 tahun ya. Dan beliau ini menurut hemat saya sosok yang sangat bersahaja, sederhana, dan juga rendah hati. Dan beliau itu betul-betul mempraktikkan prinsip-prinsip kesetaraan ya. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Termasuk dengan kami yang muda-muda ya, tidak hanya di Muhammadiyah, tapi juga dengan generasi muda pada umumnya. Karena beliau ini banyak didatangi, kemudian juga dimintai pendapat oleh banyak kalangan, bukan hanya golongan Muhammadiyah, bukan hanya kelompok Islam, tapi juga lintas agama, lintas golongan, termasuk juga lintas partai, Mas. Baik. Jadi, kalau menurut hemat saya, Mas Fajar, pesan apa yang paling diingat dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif? Yang selalu beliau tekankan di berbagai forum, berbagai kesempatan itu adalah mendorong kepada kami anak-anak muda itu untuk memperluas radius pergaulan dan juga untuk memperdalam bacaan, Mas. Karena buat beliau ini kan membaca dan bergaul itu adalah dua kata kunci sehingga kita itu betul-betul bisa menjadi manusia yang bermanfaat. Nah, beliau ini selalu berprinsip bagaimana apapun yang saya bisa memberikan manfaat buat orang lain, saya akan lakukan. Itu kan termasuk itu wasiat ya, terakhir beliau kepada keluarga, dan itu doa terakhir beliau ketika di penghujung wafatnya itu adalah berikanlah misalnya ya Allah, panjangkanlah umur saya jika memang bisa memberikan manfaat kepada banyak orang. Tetapi kalau memang yang terbaik bagimu usiaku sampai di sini, maka relakanlah. Itu Mas. Jadi itu kata-kata terakhir yang memang beliau sampaikan ke keluarga ketika menjelang wafatnya. Baik, artinya banyak sekali pesan dari almarhum untuk meningkatkan solidaritas antar masyarakat di Indonesia, apapun golongannya, apapun agamanya, begitu ya Mas Fajar? Betul, karena beliau juga titip pesan ke Pak Haidar Nasir ya, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Itu ada 3 hal yang beliau titipkan. Pertama, jaga Muhammadiyah, jaga persatuan umat, dan jaga persatuan bangsa, Mas. Karena kenapa memang beliau juga sangat nasionalis begitu ya Mas Fajar, dan tentunya sangat mencintai Indonesia. Ya, sangat mencintai Indonesia. Beliau ini kan berpikir bahwa Islam ini yang ada di Indonesia ini harus betul-betul menjadi spirit bagi kehidupan berbangsa dan beragama. Makanya beliau ini suka mengatakan Islam itu harus menjadi garam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Mas. Artinya apa? Kalau menggaram ini kan harus mewarnai semua sektor, tanpa harus menunjukkan ego primordial, tanpa harus menunjukkan simbol-simbol eksklusif misalnya. Makanya beliau itu betul-betul mendorong semangat keterbukaan, inklusivitas di kalangan umat beragama gitu, Mas. Baik, Mas Fajar juga pernah membuat buku tentang sosok almarhum, kalau tidak salah, Muazin Bangsa dari Makkah Darat, biografi intelektual Ahmad Syafi'i Ma'arif, betul ya Mas Fajar? Nah, itu buku adalah bunga rampai ya, kumpulan tulisan banyak kalangan mengenai beliau, dan kebetulan saya salah satu editornya. Betul, judulnya Muazin Bangsa dari Makkah Darat, betul Mas Reza.
Artinya apa nih kalau dari judulnya kalau kita lihat, Mas Nah, Fajar? jadi ini jadi ini istilah muazin bangsa ini sebenarnya pertama kali itu dipakai oleh Profesor Alius ya, seorang guru besar ilmu etika dari Universitas Atmajaya kalau tidak salah. Beliau itu mengapresiasi pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dan menurut beliau Pak Syafi'i ini memang seorang sosok muazin bangsa. Nah, istilah Profesor Ayus itulah yang kami jadikan menjadi buku yang kami persembahkan dalam rangka memperingati hari ulang tahun Buya Syafi'i pada waktu itu, Mas. Inti pesannya begini, muazin bangsa ini kan tugasnya ini orang yang mengingatkan kepada republik ini mengenai mana yang baik, mana yang tidak, mana yang harus dilakukan, mana yang sebaiknya tidak dilakukan, Mas. Kan kalau di dalam Islam ini kan ada istilah muazin itu kang adan. Dan ada juga imam kan. Nah, beliau ini memang memilih untuk menjadi seorang muazin dan tidak memilih menjadi seorang imam. Karena kalau menjadi seorang imam, itu kan dia harus masuk dalam ranah politik, ya menjadi presiden, menjadi gubernur, dan sebagainya. Tetapi menjadi seorang muazin adalah punya tugas moral untuk mengingatkan siapapun pemimpinnya harus berada dalam rel yang benar, dalam koridor konstitusi, gitu Mas. Nah, beliau inilah yang suka mengingatkan siapapun presidennya, siapapun gubernurnya, kalau memang salah, beliau kritik. Kalau memang benar, beliau apresiasi. Itu Mas, semangat moralnya Mas. Sesuatu secara fair begitu ya, Mas Fajar. Betul. Makanya kan beliau banyak diingat orang yang tidak ragu untuk mengatakan tidak. Orang yang tidak ragu mengatakan salah kalau memang dianggap salah, meskipun kepada temannya sendiri, Mas. Gitu. Kalaupun memang ada yang benar, ada yang diapresiasi, kita puji, meskipun itu kepada orang yang dianggap mungkin berseberangan. Itu prinsip dasar beliau, Mas. Baik, dan buku tadi memang diharapkan dapat memberikan sumbangan dalam memperkaya mozaik Islam Indonesia yang punya kekasan. Dunia Islam membutuhkan alternatif ketika Timur Tengah didera pertikaian dan konflik, dan di sini Islam Indonesia punya modal untuk menjadi kiblat baru. Mas Fajar, bagaimana peran dari almarhum Buya Syafi'i Ma'arif terkait dengan membangun intelektualisme Islam di Indonesia yang tentunya sangat diperlukan, Mas Fajar? Iya. Beliau ini kan prolifik ya, penulis yang sangat produktif ya. Hampir setiap minggu menulis di salah satu media nasional, kemudian mengisi forum-forum diskusi dan menulis makalah. Nah, kontribusi beliau ini tentu yang paling penting adalah menginspirasi kepada generasi muda dan tokoh-tokoh intelektual dari berbagai kelompok untuk menyuarakan semangat kemanusiaan, Mas. Karena beliau ini kan suka mengutip kata-katanya Presiden Soekarno yang itu dipinjam dari kata-kata Mahatma Gandhi. Apa? Humanity is one, Mas. Kemanusiaan itu adalah satu. Entah kamu agamanya apa, sukunya apa, rasnya apa, warna kulitnya apa. Tapi kalau kita bicara kemanusiaan, itu harus satu, Mas. Ini yang menurut hemat saya, salah satu kontribusi beliau yang terus digulirkan kepada banyak golongan, banyak kelompok. Sehingga beliau menempati posisi sentral di kalangan lintas agama ini, Mas. Misalnya kemarin, Mas, waktu beliau disemayamkan itu di Masjid Gede Kauman Jogja, itu yang melayat, beliau ini bukan hanya kelompok-kelompok Islam, tokoh Katolik, para Romo, dan juga para biksu, Mas, itu datang melayat ke Masjid Gede Kauman. Artinya apa? Ya, banyak tokoh lintas agama yang betul-betul merasa kehilangan dengan sosok beliau ini. Itu artinya apa? Kontribusi beliau ini bukan hanya di satu kelompok atau di satu tempat, tapi sudah merembes, sudah meresap ke banyak kalangan. Sehingga beliau betul-betul diapresiasi keberadaannya dan merasa kehilangan. Semalam saya mendengarkan testimoni dari Kardinal Ignatius Suharyo. Beliau mengatakan bahwa beliau sangat menghargai dan sangat belajar dari sosok Buya Syafi'i yang sangat sederhana dan juga membuka pergaulan lintas agama yang luas begitu, Mas.
memang sebuah kehilangan yang sangat besar ya, Mas Fajar, sebagai sosok lintas agama dan juga sebagai salah satu sosok pemersatu bangsa begitu. Nah, untuk ke depan itu bagaimana kita menciptakan the next Buya Syafi'i Ma'arif? Bagaimana kita membangun atau menciptakan sosok individu seperti itu? Apa yang diperlukan, Mas Fajar, kalau menurut Anda? Ini pertanyaan yang selalu muncul belakangan ya. Bagaimana kita bisa melanjutkan nilai-nilai perjuangan Buya Syafi'i Ma'arif, gitu kan? Nah, ini tentu perjalanan tidak mudah. Nah, kebetulan nih Buya Syafi'i itu mendirikan lembaga pada tahun 2003, namanya itu Ma'arif Institute, Mas. Saya pernah menjadi direktur di situ selama hampir 6 tahun ya. Nah, itu hanya salah satu sekoci pemikiran yang memang didirikan untuk terus menyuarakan pemikiran-pemikiran beliau. Namun lebih dari itu ya, Buya juga banyak mengkader ya dari banyak kalangan, tidak hanya dari Ma'arif atau dari hanya Muhammadiyah, tapi anak-anak muda dan lintas agama juga itu banyak intens berkomunikasi dengan beliau misalnya. Nah, yang paling penting sebenarnya buat kita adalah bagaimana nilai-nilai yang menjadi perjuangan Buya Syafi'i itu terus dirawat dan dilanjutkan, karena semakin hari itu semakin aktual dan semakin relevan, Mas. Apa misalnya? Dalam konteks politik hari ini kan kita melihat ada semacam polarisasi politik yang cukup tajam, ya kan? Ada pembelahan, ya. Pro kontra itu sangat ideologis dan sangat politis. Nah, kita butuh pemikiran yang bisa menjembatani blok-blok itu, kutub-kutub itu. Nah, maka pemikiran Buya Syafi'i yang ingin adanya persatuan, solidaritas, inklusivitas, pluralisme, dan toleransi itu menjadi betul-betul berharga pada masa di mana masyarakat terbelah secara politik. Itu, Mas. Makanya ini tema saya, ini tanggung jawabnya bukan hanya sifatnya kelompok, tapi menjadi tanggung jawab publik, tanggung jawab moral, agar kita semua bisa menyerukan solidaritas bangsa tanpa harus tersekat oleh perbedaan orientasi politik maupun juga oleh golongan, Mas. Berkaca tadi dari pernyataannya almarhum, yaitu apapun masalahnya, kemanusiaan tetap yang utama, begitu ya, Mas Fajar? Betul, Mas Reza, betul. Itu saya pikir pelajaran penting buat kita semua. Ya, baik. Lalu Mas Fajar, apa mungkin harapan dari Mas Fajar untuk persatuan bangsa ke depan? Mungkin ada pesan-pesan dari Mas Fajar untuk bisa dibagikan di sini? Ya, menurut hemat saya ini kan banyak tokoh buat Buya Syafi'i dan juga banyak tokoh-tokoh lintas agama terus konsisten menyuarakan pentingnya itu solidaritas kemanusiaan, ya. Menunjukkan menomorsatukan kemanusiaan di atas primordialisme misalnya. Dan saya juga mendengar misalnya pejabat publik termasuk juga Presiden Jokowi juga menyerukan agar kita ini terus merekatkan solidaritas, memperkuat kohesi sosial supaya kita tidak terpecah belah, tidak terseret oleh pertarungan politik identitas. Maka menurut hemat saya perlu ada kesadaran dari semua golongan, semua pihak agar betul-betul mengedepankan politik kebangsaan, ya, bukan hanya sekedar politik yang mementingkan golongan maupun kelompok, Mas. Nah, ini kita akan menghadapi momentum politik dalam beberapa tahun ke depan kan. Menurut hemat saya ini sangat krusial agar bangsa kita ini betul-betul pada rel koridor yang benar dan bisa bergerak maju ke depan. Jangan mundur, Mas. Karena kan ini sekarang situasi ekonomi politik dunia sedang lumayan kompleks, sulit juga. Nah, saya melihat bangsa kita ini sudah pada koridor yang benar, kohesi sosial kita sudah cukup kuat, tinggal bagaimana dirawat dan itu bisa berbuah positif bagi sektor-sektor yang lain, Mas. Mari kita jaga bersama ya, Mas Fajar, Persatuan Bangsa Indonesia. Betul, Mas. Baik, terima kasih Mas Fajar Riza Ul-Haq, Dewan Pembina Ma'arif Institute for Culture and Humanity, sudah bergabung bersama kami di MG Radio Network, dan salam sehat selalu.